Perubahan berat badan. Enggak. Di tengah pandemi udah pasti di rumah terus ya. Mostly kita di rumah terus, dan itu menimbulkan kelelahan fisik karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah, suami, dan anak. Dan juga karena di rumah terus bersama-sama, jadi kesempatan untuk bertemu dengan seluruh anggota keluarga lebih banyak. Di satu sisi ini baik sih, tapi di sisi yang lain jadi lebih banyak kesempatan terjadi apa ya istilahnya ya, kayak kepencet red button-nya itu. Jadi karena setiap saat dari pagi sampai malam itu kan ketemu terus, jadi banyak kesempatan di mana ada red button yang kepencet, dan itu di satu titik itu membuat aku sendiri cukup stres, merasa sedih, ditandain dengan kayak suka nangis, terus jadinya kelelahan setiap saat gitu, dan itu terus menggulung setiap hari waktu itu di awal-awal PSBB gitu, dan itu sungguh gak enak gitu, gak enak banget. Dan akhirnya muncul lagi tuh perasaan-perasaan negatif, perasaan merasa nggak berharga, perasaan nggak berguna gitu. Semua perasaan negatif itu muncul sih Kak. Ya, awalnya sih ketika pandemi ini baru dimulai, saya merasakan satu hal yang positif karena ini menjadi kesempatan bagi saya untuk bisa bekerja di rumah. Positif karena selama ini saya merasa perjalanan PP rumah ke kantor itu cukup melelahkan karena macet yang membuat jadi stres gitu. Namun ketika sudah dijalani bekerja dari rumah, ternyata muncul kelelahan-kelelahan yang lain. Misalnya perasaan was-was yang konstan ketika saya harus bertemu dengan orang lain, atau ketika saya mendapat giliran harus datang ke kantor, itu membuat saya merasa was-was begitu. Kemudian kedua, mungkin muncul konflik-konflik baru dengan istri di rumah karena mungkin frekuensi pertemuan yang lebih banyak yang membuat menjadi konflik-konflik baru lah gitu. Ya, ini kalau kata Pak Pendeta sebenarnya fenomena lula atau lu lagi gitu. Nah, ini dimulai dari tiba-tiba anakku menggambar sesuatu dan menunjukkan kepadaku gambar itu. Ini aku bawa karena aku benar-benar langsung simpen gambar anakku ini. Dia menggambar ini sih Kak. Nih kalau kelihatan dia gambar pelangi, terus ada gambar, katanya dia menceritakan itu gambar ayah, gambar Caleb, nama anakku Caleb, dan bunda gitu. Waktu dia nunjukkan ini aku nangis sih. Nangis kayak sekarang jadi pengen nangis. Bahwa pandemi ini dan setiap kondisi yang disebabkan oleh pandemi, yang dipengaruhi pandemi ini tuh kayak hujan gitu, hujan, dan nantinya setelah hujan itu kan pastinya ada pelangi gitu, ada pelangi yang akan datang nggak selama-lamanya hujan gitu sih Kak. Dan ini jadi pengingat aku bahwa Tuhan itu ada gitu, Tuhan itu ada dan dia tidak tinggal diam gitu sih. Dan aku jadi muncul pengharapan baru sih. Jadi dari yang sebelumnya sangat emosional gitu, jadi lebih bisa berpikir logik dan juga mulai lebih sering berbicara ke diri sendiri, mulai sering merangkul diri sendiri bahwa I'm doing a great job gitu, dan pelan-pelan itu berproses sih dari mulai PSBB hingga sekarang sih Kak. Itu yang aku lakukan sih. Di Mazmur 139 itu dia bilang wonderfully made gitu, bahwa aku tuh diciptakan Tuhan berharga gitu, luar biasa gitu, dan Tuhan sudah merancangkan hidupku bahkan sejak aku di kandungan ibuku gitu. Jadi aku nggak sembarangan loh gitu ada di dunia ini. Itu sih Kak yang aku rasakan. Ya, saya sampai waktu itu di satu titik di mana ini tidak bisa terjadi terus-menerus gitu. Dalam perenungan pribadi saya berpikir ketimbang merasa was-was secara konstan, mungkin lebih baik kalau saya mulai lebih berserah kepada Tuhan gitu. Jadi setiap saya harus bertemu dengan orang lain atau harus menjalankan rapat di luar rumah, saya lebih belajar untuk lebih berserah dan berdoa kepada Tuhan gitu. Nah, dengan istri saya belajar untuk mulai mendiskusikan apa saja konflik yang terjadi,
apa yang kami rasakan dan apakah ada solusi yang bisa kami ambil bersama, termasuk berdoa bersama kepada Tuhan. Udah pasti akan beda sih, dan ini mungkin akan diingat sampai tua kali ya, karena ini satu yang berbeda banget. Menurut aku nanti ya di Natal ini yang biasanya mungkin kita udah heboh di bulan-bulan segini, mungkin mikirin apakah mau ngapain nanti Natal, mau apa yang dilakukan, terus atau apakah kita mau liburan kemana atau apa, udah kayak gitu pasti direncanain. Cuman kalau buat kami sendiri sih, Natal ini tuh udah pasti berbeda, nggak mungkin, ya nggak tahu sih bisa ke gereja atau enggak, cuman memaknainya dengan time to stop sih, gitu. Waktu dimana kita benar-benar berhenti sejenak gitu dan merasakan kesederhanaan Natal itu gitu. Karena kadang kita dipenuhi sama kemeriahan dan kesemarak Natalan itu sendiri gitu, tanpa kadang juga suka lupa gitu tentang makna kesederhanaan Tuhan itu datang gitu. Jadi mungkin kali ini semoga kita bisa benar menikmati kesederhanaan Natal itu, ya kan ya? Ya yang pasti kalau kemarin kita kan setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali tuh pasti ke rumah mertua gitu di luar kota, ya kita anggap itu liburan lah gitu. Tapi kali ini kan tidak bisa dilakukan gitu ya. Kemudian suasana Natal yang kita gelap-gelap pegang lilin gitu di gereja kan pasti tidak bisa dilakukan mungkin tahun ini ya gitu. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan ada karena memaknai tetap di rumah, dan Natal, namun juga mencoba berefleksi bagaimana sih si bayi Yesus itu yang dalam kesederhanaan, bagaimana gembala yang bersuka cita di tengah kondisi yang sederhana. Itu juga kami ingin belajar memaknai Natal kali ini, seperti itu. Itu sih Kak.